Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delvina Fresia. Saya akan menjelaskan isi dari proposal skripsi saya yang berjudul Sistem Informasi Terpadu pada Optikova Tanjung Uban. Jadi ini ada menu login untuk masuk ke programnya. Di sini ada username dan ada passwordnya. Akses levelnya juga ada 3 pilihan. Nah, dan ini adalah tampilan menu utama sistem informasi yang hendak kita bangun di skripsi. Jadi sistem ini adalah sistem informasi terpadu pada Optikova Tanjung Uban, di mana sistem ini adalah penggabungan dari sistem yang lama yang sudah ada, yaitu sistem informasi pembelian dan penjualan pada Optikova, yang kita gabungkan dan kita tingkatkan dengan purchasing system, yaitu meliputi purchase request, kemudian approval purchase request, dan juga purchase order by customer. Jadi di sini pada menu utama akan ditampilkan bagian bawah ini user masuk siapa, login siapa, dan tanggal beserta waktu sekarang. Kemudian pada menu ini terdapat 6 menu. Jadi yang pertama ada input data, yaitu digunakan untuk menginput data dasar di sistem informasi. Kemudian ada transaksi, yaitu untuk mengenerate atau untuk membuat sistem transaksi dari mulai pembelian, penjualan, purchase order, purchase request, kemudian juga purchase approval. Kemudian ini ada data monitoring, yaitu untuk menganalisis atau memonitoring data dalam sistem informasi, di mana data ini akan diperlukan untuk menganalisis data sistem yang sedang berjalan. Kemudian ada menu laporan, logout untuk kembali menu login, dan exit untuk keluar dari sistem. Yang pertama kita masuk ke input data. Sini ada 3 tabel, yaitu karyawan, barang, dan supplier. Untuk karyawan, ini adalah untuk menginput data karyawan. Setiap karyawan yang masuk pun akan dipastikan usernya siapa, tanggal sekarang, dan juga jamnya sekarang. Kemudian ada barang. Dalam input barang ini ada kode barang, nama barang, merek, spesifikasi, satuan, harga beli, harga jual, minimum stok, dan lokasi. Di sini ada minimum stok. Dari harga jual dan harga beli, fungsinya nanti perhitungan dalam pre-order quantity. Sistem akan mengenerate atau membuat data secara otomatis berdasarkan data yang sudah kita tetapkan di awal. Kemudian ada supplier. Data supplier ini adalah menampilkan atau menginputkan data supplier yang ada di perusahaan. Kemudian kita masuk ke transaksi pembelian. Jadi masing-masing akan terkoneksi menjadi satu kesatuan yang mana tidak bisa dipisahkan dengan yang lainnya, mulai dari pembelian, penjualan, purchase request approval, dan purchase order, karena akan terkait satu dengan yang lainnya. Untuk menu pembelian seperti ini formnya. Jadi ini adalah untuk menginputkan data barang yang kita beli dari supplier berdasarkan purchase order yang telah kita buat ke supplier. Contohnya seperti ini. Kemudian kita pilih
nomor invoice-nya, dan kode supplier. Ini adalah kode supplier yang ada outstanding. Kita beli pada supplier. Apabila kita tidak membeli atau tidak ada outstanding di supplier, maka data tidak akan muncul di sini. Ini adalah dua nama supplier yang outstanding. Kita pilih salah satu dan kode barangnya. Terdapat dua kode barang, yaitu frame Toto dan kacamata boiler. Kita pilih itu dengan jumlah 1, add item. Data berhasil ditambahkan. Jika kode barang akan kita pilih lagi, yang tadi otomatis hilang karena sudah dipilih. Satu lagi, tinggal kacamata boiler. Kita klik satu di sini dan add item. Oke, data berhasil disimpan. Sudah kosong. Untuk kode supplier yang satunya lagi, ini barangnya kacamata Okla. Kita pilih satu dan add. Data berhasil disimpan. Oke. Kemudian berikutnya yaitu penjualan. Contoh, kita ada customer yang membeli barang, maka kita akan membuatkan form atau struk penjualannya. Kemudian kita pilih terlebih dahulu new, dan otomatis kode penjualan dan kode barangnya akan muncul. Ini adalah list barang yang masih ada beserta stoknya. Ini misalkan kita ada hendak membeli kacamata, maka stok terakhir adalah 1 dan kita klik 1 di add itemnya. Data berhasil disimpan. Ini adalah laporan atau struk pada penjualannya. Kemudian masuk ke purchase request. Purchase request di sini berfungsi untuk mengajukan pembelian secara internal perusahaan dari kasir ke pimpinan. Jadi barang yang hendak kita beli, kita minta persetujuan pimpinan terlebih dahulu melalui form purchase request. Misalkan di CV Elang Flexindo. Dan ini otomatis alarm akan memberitahukan bahwa barang item 3 ini yang telah habis karena sudah di-setting di data monitoring untuk monitoring reorder. Di sini akan memberitahukan alarm yang mana tadi yang sudah habis dan harus dibuatkan PR. Yang bisa dibuatkan PR itu dengan tanda PR dan PO-nya adalah 0. Jadi di sini keterangannya harus reorder dan nanti akan masuk ke purchase request. Dan yang PR kuantitinya ini 1, ini maksudnya adalah
pimpinan sudah mengapprove-kan PR-nya dan kasir tinggal membuatkan PO untuk di-order. Kita lihat di sini lagi. Purchase request-nya. Ada 3 item yang harus diorder karena untuk memenuhi stok yang habis. Misalkan kacamata boiler. Kita tambahkan 1 seharga 500.000 dan add item success. Kode barangnya untuk di supplier lain itu ada kacamata Okla, dan ini juga menandakan bahwa harus reorder karena stok barang yang tersisa sudah habis. Jadi harus quantity stoknya harus dicukupkan agar tidak terjadi kekurangan stok. Add item success. Ini adalah bentuk laporan purchase request-nya. Setelah transaksi purchase request dilakukan, semua transaksi tersebut akan masuk ke purchase request approval. Nah, ini tadi yang kita bikin itu di kode barang B001 dan B008. Di sini untuk approval dari pimpinan menggunakan transaksi purchase request approval. Jadi data barang yang hendak di-approve yang diajukan dari kasir ke pimpinan akan masuk ke sini, yakni dari tabel for approval list. Artinya adalah tabel barang yang hendak diajukan dari kasir ke pimpinan. Kemudian ada approval list, ini adalah tabel list barang yang udah di-approve oleh pimpinan dan siap untuk dibuatkan PO-nya. Sedangkan kemudian unapproval list tabel barang yang tidak disetujui oleh pimpinan dan ini tidak bisa diteruskan ke supplier. Jadi kita bisa tanyain kenapa nih kok di reject, apakah masih ada atau barang ini kurang laku. Jadi contohnya di sini kita approve untuk kacamata boiler, kita update. Nah, langsung list item kacamata boiler akan berpindah ke approval list. Begitu juga dengan kacamata Okla. Oke, semua sudah disetujui dan siap dibikinkan purchase order. Di sini artinya barang yang sudah disetujui melalui purchase request oleh pimpinan akan diteruskan oleh kasir untuk dibuatkan purchase order dengan catatan semua item sudah di-approve oleh pimpinan. Contohnya kita pilih supplier dari CVL Flexindo, kode itemnya lens cleaner sama kacamata boiler yang barusan saja di-approve. Jumlahnya adalah 1. Oke, ini adalah bentuk laporan purchase order yang akan bisa diteruskan ke supplier struknya. Setelah itu semua transaksi telah selesai. Sekarang tugas dari kasir adalah memonitoring data untuk mengetahui
sampai mana sih progres semuanya yang sedang berjalan ini, sistem sedang berjalan ini, apakah sudah di-approve, apakah sudah menunggu barang datang, atau ada kekurangan stok yang mesti di-order. Yaitu satu, monitoring purchase request. Di sini purchase request statusnya on order. Maksudnya sudah di-order dan dibuatkan PO. Di sini ada not approve barang ini yang tadi ada di status. Ini kita cek. Test approval, ada kacamata Zenith yang tidak di-approve. Ini status yang sudah di-approve. Datanya ngeling ke sini. Dan waiting for approval. Contohnya Softland Lion. Ini dia yang belum di-approve. Jadi nanti tugas kasir adalah mengingatkan pimpinan untuk segera meng-approve purchase request-nya karena untuk transaksi selanjutnya. Kalau ini adalah statusnya approve. Jadi dari purchase request yang sudah di-approve, maka tugas kasir adalah selanjutnya membuatkan purchase order ke supplier agar barang segera datang. Yang kedua adalah monitoring purchase order. Di sini statusnya receive. Receive ini artinya purchase order sudah sampai ke supplier dan barang sudah datang dan diterima. Di sini kita spesifikasikan lagi agar memudahkan kasir untuk mendata. Jadi di B003 lens Toto ini belum terima dari supplier. Haven't received. Partial receive sudah tidak ada lagi, udah kosong. Complete-nya ini receive. Dan semua receive ini proses order akan masuk ke data penjualan. Yang tinggal kita cek di sini. Nah, yang status receive tadi semua masuk ke daftar barang di penjualan. Setelah itu monitoring reorder. Nah, di sini adalah tugasnya untuk mengingatkan di pembelian apa-apa aja barang yang sudah habis dan segera diorder. Contohnya di sini reorder PR kuantitinya 1 approve. Jadi di sini pimpinan sudah mengapprove PR-nya dan tugas si kasir adalah untuk membuatkan PO yang akan diteruskan ke supplier. Di sini on PO berarti kasir sudah mengorder dan status di sini 1 on PO berarti si kasir sudah membuatkan PO dan tinggal menunggu barangnya datang. On PR not approve maksudnya sudah dibuatkan PR tapi pimpinan tidak menyetujuinya. Jadi hanya sebatas pimpinan saja. Sedangkan waiting approval ini berarti sedang menunggu approval dari pimpinan. Jadi di sini yang bisa kita buat PR-nya adalah yang belum dibuatkan di PR dan di PO, artinya adalah PR dan PO kuantitinya adalah 0 dan dia statusnya reorder. Jadi barang ini harus segera dibuat karena purchase ordernya karena menandakan barang ini sudah mengurangi stok yang minimal stok ini. Jadi harus segera diorder. Analisis penjualan. Jadi dalam perusahaan akan melihat analisis penjualan
dalam beberapa periodik, yang mana yang mempunyai keuntungan dan mana yang tidak memberikan keuntungan, item mana saja. Jadi di sini dibikinkan top 5 list. Di sini adalah 5 list yang sering terjual atau best seller. Jadi tugas kasir adalah memantau di sini yang kacamata tersebut atau softline tersebut harus diperbanyak karena ini adalah best seller dari perusahaan. Dan sini juga ada zero compensation adalah ini. Jadi ini tidak perlu diorder lagi karena ini kurang laku dan tidak perlu diorder lagi. Laporan. Di sini ada laporan inventory barang, laporan pembelian, penjualan, keuangan, purchase order, dan purchase request. Laporan inventory barang. Dan gunanya ini adalah untuk memonitoring atau stock check data barang-barang item di perusahaan. Ini bentuk laporannya, bisa di print dan diserahkan ke pimpinan. Dan laporan pembelian pun kita bisa monitoring per periodik, misalkan dari tanggal 1 ke tanggal 10. Nah, ini laporan pembeliannya. Jika ada laporan penjualan, bisa kita filter di sini. Penjualan di bulan Desember dari tanggal 1 Desember hingga 10 Desember. Serta laporan keuangan. Di sini total pemasukan 6 juta, total pengeluaran 4 juta, saldonya 2 juta. Jadi masih ada keuntungan dari perusahaan ini. Ini bisa diserahkan ke pimpinan. Laporan purchase request dari tanggal 1 ke tanggal 10. Ini barang-barang dan ke supplier mana aja. Laporannya. Laporan purchase ordernya juga. Ada 4 item. Oke, kemudian selanjutnya di sistem ini kita juga membuatkan user management yang berbeda-beda disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing agar tidak terjadi over access dengan data yang tidak diperlukan. Misalkan di sini untuk user kasirnya. Nah, di sini juga sudah diberikan akses masing-masing dari masing-masing user. Mungkin kalau di transaksi kasir tidak ada untuk purchase approval request. Jadi nanti itu bagian si admin. Lalu ada pimpinan di sini. Nah, di sini juga
akan berbeda untuk akses data pimpinan. Pimpinan mungkin lebih sedikit karena pimpinan mungkin tugasnya hanya meng-approve dan memonitoring data serta melihat laporan-laporan yang ada di dalam perusahaan. Kemudian di sini bisa kita ambil kesimpulannya bahwa sistem ini kita terapkan sistem client server di mana meskipun ini masih menggunakan desktop, namun data sistem informasi ini bisa kita install bersama lebih dari satu user dengan waktu yang bersamaan. Dengan sistem client server, jadi server hanya satu, sementara klien bisa banyak. Jadi di sini fleksibilitas dan fungsi bisa kita terapkan. Jadi itulah kira-kira gambar dasar dari sistem informasi ini. Semoga bisa memberikan sedikit gambaran tentang kompleksitas dan juga fungsionalitas dari sistem ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.